Oh ya, paru. Oke. Jadi kita bakal belajar pulmo sama pleura. Nah sebelum itu, pulmo itu termasuk organ respiratori atas apa bawah? Bawah. Batasnya mana, atas sama bawah? Apa? Bronchialis. Respiratori atas ya, trakea. Nah, jadi dari trakea nanti dia bakal ini di sini ya. Ini kan ada ini nih, ada pertengahannya. Nah, pertengahannya ini nanti trakea masuk ke bawah, lalu berjabang menjadi dua yaitu bronkus. Bronkusnya namanya bronkus primarius. Panjang yang kanan atau kiri? Yang kiri. Jadi ingat-ingatnya karena di situ ada organ jantung. Jadi bronkus kiri itu perlu lebih panjang lagi biar masuk ke bagian yang kiri. Nah sebelum itu kita harus tahu nih kanan yang kiri yang mana gitu kan. Dilihat dari lobusnya, betul. Nah lobusnya di sini yang kanan mana, yang kiri mana? Kiri. Oh iya, ini kanan. Ya ini kanan, terus yang sini kiri. Berarti ngadepnya kayak gini ya. Nah, ini kanan dan juga ini yang kiri. Nah terus ini ada trakea. Nanti dia bercabang kedua, yang kiri lebih panjang dan yang kanan lebih pendek. Tapi kalau yang kanan itu lebih pendek, tapi dia lebih lebar. Betul. Nah, terus kalau yang kanan itu kan lobusnya ada 3 tuh. Berarti nanti bronkus sekundusnya bakal bercabang menjadi 3 juga. Kalau yang kiri kan lobusnya ada 2, berarti bronkus sekundusnya bakal bercabang menjadi 2. Terus ada yang tahu perbedaan pulmo kanan dan juga kiri apa? Lobusnya. Betul. Terus ada bronkusnya beda. Ya gitu. Oke. Oke. Terus nanti kita juga bakal ada pleura ya. Oke. Nah, pleura itu ada 2. Pleura apa aja? Visceral sama parietal. Sini nggak ada ya. Sorry. Nih. Ya jadi kalau pleura visceral pleura apa? Parietal sama visceral. Kalau visceral itu dia langsung melekat ke pulmo. Kalau parietal dia melekatnya ke dinding toraks. Betul. Nah, di antara 2 pleura itu bakal ada suatu ruangan. Nama ruangannya adalah cavum pleura. Ya, cavum pleura. Nah, cavum pleura ini tekanannya di atas tekanan atmosfer apa di bawah? Di bawah, betul. Karena dia untuk menjaga agar tidak kolaps gitu. Kalau misal sama, tekanannya bakal kolaps nanti, nggak bisa buat kembang kempisnya gitu. Nah, pleura itu ada berapa pars? Sambil sebutin aja. Jadi yang pertama ada pars yang melekat sama costa, berarti namanya pars pleura parietalis, pars costalis. Terus yang melekat di mediastinum namanya berarti pleura pars mediastinalis. Terus ada yang melekat di bawah diafragma namanya pleura pars diafragmatica gitu ya. Terus nanti dia di bagian atas ini pleuranya di apex ya, tadi aku udah bilang dia itu akan membentuk lipatan pleura. Nah lipatan pleuranya namanya cupula pleura ya. Cupula pleura di sini nanti cupula pleura ini akan difiksasi sama beberapa jaringan ikat. Ya, jaringan ikatnya itu namanya membrana suprapleura atau namanya juga bisa tadi fascia Simpson, terus juga bisa ligamentum Zeker-Kendall ya. Ini sering keluar cupula pleura, jadi jangan dilupain ya. Jadi pleura yang terdapat di apex pulmonalis namanya adalah, kalian kalau jawab, cupula pleura. Nanti dia itu akan dilekati sama ligamentum Zeker-Kendall gitu. Jangan lupa ya. Nah, terus okay. Nah, terus nanti ini pulmo kanan atau kiri? Kanan, betul. Karena dia ada 3 lobus. Nah, terus tadi kan pleura pars mediastinalis di sini. Ya, nah
kalau pleura pars mediastinalis dia itu kan ada yang visceral sama yang parietal. Nah nanti kalau jadi sebenarnya pleura parietal ini nanti bakal membentuk lengkungan di sini. Jadi kayak pleura parietal kan buat nutupin gini. Nanti dia itu bakal muter, terus nanti pas di pleura pars mediastinalis dia itu nanti bakal melipat. Jadi kayak gini terus nanti melipat ke bawah. Nah, melipat ke bawah nanti membentuk jadi pleura visceralis. Nah, terus di sini ada nih tempat masuknya struktur di pulmonalis namanya hilum pulmonalis, hilus ya. Hilus pulmonalis. Jadi ikut ya. Kalau pulmonalis berarti hilus. Kalau enggak hilum juga bisa, tapi jangan dipakai. Oke. Nah, terus kalau yang merekatkan. Jadi kalau yang merekatkan supaya paru-paru ini tidak tidak kocar-kacir, maksudnya biar tegak terus. Yang memfiksasi maksudnya. Yang memfiksasi itu namanya adalah radix pulmonalis ya. Nah, jadi kalau pintu masuknya namanya hilus pulmonalis, tapi kalau struktur yang keluar masuk di dalam pulmonalis, keluar masuk dari atau ke pulmonalis itu merupakan namanya radix pulmonalis. Isinya apa aja? Tinggal di logika aja berarti ya. Ada bronkus, terus ada arteri vena pulmonalis, terus ada arteri yang mensuplai nutrisi bronchialis, arteri vena bronchialis gitu. Nah terus terus jangan lupa kalau pulmo itu dia punya dua fasies ya, fasies atau permukaan, muka dari permukaan gitu kan. Ada pertama adalah fasies costalis, dia itu menghadap ke costa ya. Menghadap ke costa kayak gini. Biar gampang kayak gini aja. Kan kayak gini ya. Paru-paru bentuknya kan kayak gini. Ini adalah fasies costalis karena dia menghadap ke dinding toraks ya. Juga yang kiri, pulmo yang kiri dia itu menghadap ke dinding toraks. Terus di bagian dalamnya ini kan dia menghadap ke mediastinum, berarti namanya adalah fasies mediastinalis pulmonis. Nah terus tadi yang udah aku bilang di sini ada pucuknya berarti apex, betul. Lalu di bawahnya ini melekat di diafragma berarti namanya fasies. Basis pulmonalis. Nah, terus dia juga ada 3 margo ya. Yang pertama ada margo inferior. Margo inferior tuh yang sini ya. Di sini margo inferior, yang bagian lateral. Terus ada margo anterior. Margo anterior tuh yang sini. Bisa lihat. Terus ada margo yang posterior di sini. Nah kalau kalian mikirnya gini aja, kalau margo itu adalah tepi biasanya lancip ya. Ini terus di sini, yang di ujung-ujung gitu biasanya kalau margo itu. Terus di sini yang inferior, anterior, posterior gitu. Terus persarafan. Kalau persarafan dari pleura visceralis dia akan dipersarafi sama, ada yang tahu nggak? Pleura visceralis. Ya gitu. Kalau yang parietalis dia kerasa nyeri nggak? Ya langsung nyeri. Ya kalau visceralis dia nggak kerasa nyeri. Jadi kalau misalkan ada nih orang biasanya baru nyeri di visceralis, dia itu nyerinya tuh nggak bisa terlokalisir atau nggak bisa dirasakan. Jadi cuma nyeri doang, tapi nggak tahu di mana tempatnya gitu. Nah tapi kalau misal udah nyerinya udah nyampe parietal, berarti dia udah bisa langsung merasakan nih nyerinya ada di mana gitu. Mungkin ada yang bikin nanya? Ada nggak? Ya, tadi aku lupa juga kalau vaskularisasi dari pleura
itu dibagi menjadi 3 ya. Yang luar ini, yang luar berarti dia akan divaskularisasi sama arteri intercostalis. Oke. Kalau yang mediastinalis berarti dia sama arteri kan, tapi ada arteri yang nanti masuk di sini. Namanya muskuloprenica ya. Muskuloprenica. Terus kalau di bawah sini namanya arteri apa? Bukan. Jadi arterinya namanya ini prenica superior ya. Prenica itu artinya diafragma. Jadi di atasnya diafragma tuh ada arteri prenica superior gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, terus jangan lupa kalau soal kemarin yang keluar di respons itu ini ya. Jadi ini kan ada 3 lobus ya. Nah terus ini ditanya ini yang menghubungkan lobus atas dan juga lobus media tuh namanya apa? Nah, lobus medius pulmonis dexter. Oke, jadi harus lengkap ya. Lobus, visura bukan lobus, visura. Ya, lobus visura, transversus, pulmonis, dexter. Oke, nah kalau yang nyamping ke bawah sini, berarti yang merah kayak gini, berarti namanya visura, obliqua, pulmonis, dexter. Oke, gitu ya. Oke, yang pulmo bagian kiri, ini ada lobus superior pulmonis sinister sama lobus inferior pulmonis sinister. Dia ini akan dihubungkan sama suatu ini apa namanya celah ya. Celahnya ini, nah kalau namanya celah itu ada ya visura ya. Oke, visura obliqua pulmonis sinister. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, bisa moving.